mewajibkan penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sehingga proses hukum berpotensi berjalan secara tidak setara dan diskriminatif. Dan pengesahan Undang-Undang KUHP ini hari ini langsung memicu gelombang tanya dari publik dan masyarakat. Ketika perdebatan itu, pertanyaan besarnya adalah seberapa siap negara menjamin hak warga tetap aman saat KUHP baru ini resmi berlaku. Dan kita akan bahas bersama para narasumber. Sudah ada Mbak Maidina Rahmawati, Deputi Direktur Institute for Criminal Justice Reform atau ICGR. Selamat malam. Informasi domestik terkini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan komplain kepada Amerika Serikat terkait investasi mereka ke Indonesia yang kerap nyangkut di Singapura. Erlangga menyampaikan keluhan itu saat memberikan sambutan dalam acara American Chamber di Hotel Mandarin Jakarta pada Senin kemarin. Erlangga menegaskan bahwa sebagian besar investasi dari Amerika Serikat masih transit di Singapura sebelum masuk ke Indonesia. Padahal Indonesia memiliki tingkat profitabilitas yang sangat baik sebagai negara tujuan investasi. Erlangga mengutip hasil riset Rica, lembaga penelitian asal Jepang yang menemukan bahwa profitabilitas bisnis di Indonesia termasuk yang tertinggi di kawasan Asia. Dalam forum tersebut, Erlangga juga menegaskan bahwa Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi paling baik selama 7 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 5% atau total kenaikan 35% dalam periode tersebut. Ia pun menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia berpeluang menjadi anggota OECD pada tahun 2027, di mana sebagian besar negara anggota terutama dari Eropa telah memberikan dukungan. Erlangga menyebut Indonesia telah sejalan dengan 27 negara anggota OECD dan kini membutuhkan dukungan tambahan dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea. Menurutnya, mayoritas negara percaya bahwa Indonesia dapat bergabung dengan OECD pada 2027. Sebelumnya, Erlangga menyebut keuntungan bergabung dengan OECD, mulai dari terbukanya pasar ekspor baru hingga akses terhadap sumber-sumber investasi yang lebih besar, seiring penyesuaian kebijakan Indonesia dengan standar negara maju. For Indonesia, that amidst the global uncertainties, Indonesia still be able to manage growth 5% in the third quarter, and actually Indonesia in the last seven years growth at 5%. So in the last 7 years, Indonesian economic growth at 35%. Where else countries grew 35% and 7%? So I think I take note of Excellency John Goyer said that the investment of US in ASEAN to Indonesia is 8%. That's actually what I complain to the US. Because of most of the investment transit in Singapore. And Singapore is 5 million people. And Indonesia provides 3 meal programs. Right now it's already 35 million. Java Barat, 35 million. It means we already fed 7 Singapore in 11 months. PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan sebanyak 394.000 nomor kendaraan telah diblokir untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM subsidi, khususnya solar subsidi dan Pertalite. Langkah ini menjadi bagian dari program subsidi tepat sasaran yang kini mewajibkan pembelian BBM subsidi menggunakan QR Code untuk seluruh kendaraan roda 4 ke atas. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menjelaskan pihaknya telah memetakan pola konsumsi BBM tidak wajar dan menemukan indikasi kecurangan di sejumlah SPBU. Menurutnya, sistem QR Code menjadi kunci utama pengawasan karena memastikan hanya masyarakat yang berhak yang dapat membeli solar subsidi dan Pertalite. Perebutan gelar Mixed Martial Arts dengan berbagai macam gaya bertarung dari seluruh dunia. Mereka membuktikan siapa yang paling hebat di dalam ring oktagon.
untuk membawa gelar juara pulang ke rumah. Saksikan One Vote hanya di PTV. Mengkoreksi pasal ini termasuk juga menganalisis bola ke gawang Garuda. Hasil imbang 2-2 bertahan hingga peluit panjang dan menjadi modal penting jelang timnas berlaga di ajang SEA Games Thailand bulan depan. Pemirsa, kabar gembira datang dari ibu kota. Persija Jakarta dan bek andalan timnas Rizky Ridho mencapai kesepakatan sinergis yang mengunci masa depan sang pemain. Tak hanya itu, nama Ridho kini semakin diperhitungkan dunia setelah golnya masuk nominasi FIFA Puskas Award 2025. Nah, pertamanya dalam hampir 10 tahun. Menit 67, tuan rumah menyamakan kedudukan yang dihasilkan dari titik 12 pas. Teddy Toma yang mengambil eksekusi berhasil mengecoh kiper Polandia Zalewski menjadikan skor 2-2. Dan gue sebenarnya ada concernnya juga sama lagu-lagu ballad yang sekarang lagi booming. Nah itu dia bro. Membongkar atau masih sangat shock. Sebaiknya dia istirahat aja. Wah ini lurus setelah 1 jam. Ini langsung aku cobain yang original terlebih dahulu. Aroma kentang itu yang pertama lur. Mari Min, mari kita nyemil. Wow. Jadi kamu bisa bayangkan nih, yang luarnya itu crispy, dalamnya adonan yang lembut tapi udah matang gitu ya. Lembut regam-regam gini. Menjelaskan. Resepnya udah turun-menurun. Perkedelnya itu ya, friend, renyah banget di luar, crunchy kayak baru digoreng, tapi lembut dan creamy di dalamnya. Dan yang bikin rasanya otentik karena gorengnya masih pakai tungku arang. Asap dari si arang itu nempel ke pergedelnya, friend. Jadi ada aroma smoky-smoky-nya gitu loh, yang khas yang bikin gurihnya tuh naik level. Wow. Kepo friend juga bisa makan di sini sambil cocok ke sambal terasi mereka yang pedas gurih. Rasanya bikin kita lupa sama dinginnya Bandung ya, friend. Cuma modal kentang dan resep jadul yang konsisten selama puluhan tahun bisa bikin orang rela ngantri berjam-jam demi ngemil di tengah malam. Jadi, goodbye deh buat penglaris-penglaris itu. Ciao. Mudah-mudahan ini bisa bikin aku menang lagi. 4 tim yang menjadi kontestan berkesempatan mewakili Indonesia ke World Series yang berlangsung di Sisilia, Italia. Di karting ini kalau zaman dulu dilihatnya itu seperti kayak go-kart rental hanya go-kart main-main. Nah untuk kali ini kita buat e-karting ini benar-benar prestigious, benar-benar speknya itu hampir mirip dengan go-kart di Sentul yang berbasis engine atau petrol. Jadi go-kart karting ini kita naikin levelnya ke level internasional. Kejuaraan sepak bola putri usia dini bergulir di Stadion Gajah Mada Malang. 1.918 pelajar yang berasal dari 120 SD dan Madrasah Ibtidaiyah di Kota Apel dan sekitarnya ikut ambil bagian. Di sektor U10, Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan berhasil menjadi kampiun usai mengalahkan SDN Sawo Jajar 5 dengan skor 4-0. Sementara
tim U12 SDN Mojorejo 01 berhasil menjadi yang terbaik setelah menang tipis 1-0 atas SDN 3 Pandan Landung. Saya lihat dari series pertama, kemudian kedua, terus ketiga, keempat itu perkembangannya pesat sekali karena memang sekolah-sekolah semakin paham bahwa tidak bisa kita hanya bentuk tim langsung datang ke turnamen ini, kita harus serius. Nah, sekolah-sekolah yang serius itu yang kemudian mencapai pencapaian yang cukup bagus, 8 besar ke atas. Sulit bahkan tidak mampu menggerakkan anggota tubuh. Padahal otot dan jantung kardio tetap harus dilatih. Dulu tuh kita sebenarnya berteman baik. Foundation. Martial artists are able to respond to attacks within. Celahnya di sini hanya untuk mempertebak keimanan darahnya. Nah, kopi Lintong ini tidak lepas dari ketekunan para petani menanam kopi. Pasalnya, kopi sudah menjadi budaya yang mengakar kuat di daerah ini. Menurut Kepala Koperasi Kopi Lintong, Kabupaten Humbang Hasudutan, Manat Samosir, jika ada orang yang tidak menjemur kopi di depan rumahnya, maka ia akan dinilai pemalas. Namun di tengah potensi besar ini, Manat mengungkap adanya PR besar, yakni banyak petani kopi yang belum sejahtera. Manat menjelaskan, kondisi ini disebabkan oleh rendahnya edukasi petani kopi dalam meningkatkan produktivitas. Akibatnya, tanaman kopi menjadi kurang produktif dan menghasilkan buah yang kualitasnya kurang baik. Manat menyebut, edukasi yang bisa diberikan pada para petani kopi antara lain pentingnya tanaman pelindung, usia produktif pohon kopi, teknik memetik kopi, cara penanganan penyakit dan hama, hingga cara pemeliharaan tanaman kopi. Presiden untuk jabatan pimpinan tinggi. Penunggu gaib Kamojang sangat peka terhadap ujaran manusia. Toh, tapi kenapa bisa ngejas di atas? Ini ya, bisa antara lain Bapak sampai kakek nenek kita itu bisa pakai ya. Dan cukup 30 menit. Olahraga, Marquez dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP dan membawa pulang total 5 penghargaan, termasuk gelar tim dan BMW M Award berupa mobil BMW M2 CS. Di kelas lainnya ada Diego Moreira, juara dunia pertama dari Brazil di Moto2, serta Jose Antonio Rueda di kelas Moto3. Prestasi Veda di Rookie Cup juga membawanya langsung promosi ke Moto3 2026 bersama Honda Tim Asia. Acara seremoni ditutup dengan pertunjukan meriah dari superstar global Daddy Yankee yang sekaligus menandai akhir musim 2025.
Pemirsa, usia tak menjadi halangan dalam berolahraga. Inilah yang terjadi di Jepang ketika para orang tua di atas 80 tahun mengikuti kompetisi sepak bola. Meski begitu, sejumlah peraturan khusus diterapkan demi menjaga keamanan selama pertandingan. Di negara yang terkenal akan usianya yang panjang, sekelompok atlet dengan total usia yang jauh melampaui 1 milenium membuktikan bahwa semangat kompetisi tak pernah surut. Liga yang dikenal sebagai Over 80s mempertemukan para atlet senior yang bertekad untuk memperpanjang karir olahraga mereka melampaui apa yang dianggap mungkin oleh kebanyakan orang. Diluncurkan pada musim semi lalu, liga ini menampilkan 3 tim, Red Star, White Bears, dan Blue Hawaii yang berkompetisi setiap bulan dalam pertandingan berdurasi 30 menit yang dibagi menjadi 2 babak. Pertandingan itu sendiri mengikuti aturan yang telah disesuaikan untuk menjaga keamanan pertandingan. Serangan bahu dan tackle geser dilarang. Pergantian pemain tidak terbatas dan staf terlatih bersiaga untuk defibrilator. Liga akan dihentikan sementara selama bulan Juli dan Agustus untuk menghindari teriknya musim panas di Tokyo. Para atlet mengatakan liga ini lebih dari sekedar olahraga. Ini tentang mempertahankan rasa kemandirian dan rutinitas. 時として激しいプレーが多いものですから、怪我を心配していますけども、ルールでそういった乱暴なプレーはしないと、それから乱暴な言葉を使ってはいけないというようなルールを独自に決めておりまして、